dengan alasan aku mau memenangkan mereka. Tapi mereka nggak punya pengalaman di daerah itu karena dia bukan berasal dari itu sebelumnya. Akhirnya terjerumus ke dalam kehidupan yang gelap dan makin buruk keadaannya. Saya bisa berikan contohnya banyak sekali. Bagaimana Pastor kalau misalnya ada sebuah ketakutan atau keraguan gitu ya, kalau misalnya saya bergaul sama mungkin teman-teman saya yang masih belum kehidupan percaya. yang lama, belum percaya gitu, saya jadi keikut mereka, bukan mereka yang keikut saya. Studio kenapa gelap banget sih ini? Terangin kenapa sih? Karena Pak Ari belum datang, Pak. Waduh, bukannya Pak Ari membawa kegelapan? Enggak. Hari ini kita bicara nggak jauh-jauh dari yang namanya kegelapan, Sobat Ray ini. Tapi bukan suasana radio yang gelap, tetapi menjadi terang di tengah kegelapan. Apakah berarti kita harus masuk ke dalam dunia mereka yang memang masih betah dalam hal-hal yang gelap dalam tanda kutip ya, dosa misalnya, kehidupan malam lah ya disebut aja ya, atau mungkin kalangan-kalangan tertentu yang sebagian orang bilang, waduh nggak usah dideketin bahaya ntar kamu ikut-ikutan mereka. Nah kalau misalnya tujuan kita untuk ya saya mau memuridkan mereka, saya mau menyadarkan mereka, apakah harus terjun dan harus menjadi sama seperti mereka? Maka dari itu kita akan diskusikan hal ini bersama siapa, Jo? Kita akan bicara bersama Pastor Filipus Edi dari BMC Sumerwulu. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Filipus, halo. Shalom Pastor, halo. Shalom dua sahabatku yang sangat luar biasa. Luar biasa. Makin seger di tahun baru ya. Dan Jelas. juga semua keluarga Bahtera Yuda ya. Yes, amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Filipus sudah join di Bahtera Yuda FM. Hari ini kita bicara topik yang seru. Kalau mau menyadarkan mereka yang ada di dunia gelap gitu ya. Maksudnya hal-hal yang waduh kalau bisa itu jangan sampai ke sana ntar kamu ikut-ikutan. Misalnya nggak usah disebutin, Anda sudah tahu semua kan Sobat Rida. Apakah harus terjun menjadi sama seperti mereka, akhirnya mendapatkan penerimaan, baru kita boleh memuridkan mereka atau gimana? Tapi sebelumnya, Pastor Filipus, makna menjadi terang dalam kegelapan ini, makna dasarnya seperti apa sih Pak? Konsepnya seperti apa sih Pak? Silakan. Ya, oke. Begini Sobat Bahtera Yuda ya. Jadi menjadi terang di tengah-tengah kegelapan itu tidak harus kita itu menjadi sama dengan apa yang mereka lakukan. Jadi konsepnya kita harus tahu dulu ya, kita ini sekarang sudah ada di dalam kegelapan. Dunia tempat di mana kita tinggal ini adalah kegelapan itu sendiri. Makanya kenapa Tuhan menyelamatkan kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Garis bawahi, tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi hari ini kita ini sudah dikeluarkan dari kegelapan. Dan kalau tadi pertanyaannya, bagaimana menjadi terang di tengah kegelapan? Ya jadilah berbeda dari kehidupanmu yang lama. Itu sudah menjadi terang dalam kegelapan. Jadi dunia di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal hari-hari ini adalah kegelapan itu sendiri. Sementara kita dulu ada dari sana dan sekarang kita sudah dikeluarkan. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita ini ada di dalam terang, jadilah berbeda dari keadaanmu yang dulu. Itu baru disebut menjadi terang di tengah-tengah kegelapan itu sendiri. Baik, itu konsepnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Tapi ketika misalnya Pastor Filipus bilang tidak harus menjadi sama, bukankah itu nanti menghasilkan gap dan orang yang tujuan kita untuk memuridkan itu masih nggak nyaman dengan kita? Misalnya saja Pastor, kehidupan malam, kalau kita nggak ikut-ikutan sama mereka, nggak terjun, nggak ngerti masalahnya mereka, toh mereka juga nggak akan terbuka sama kita. Atau gimana Pastor? Atau ada cara lain mungkin? Nggak, gini. Ada banyak orang salah di dalam memberikan memiliki konsep bagaimana aku pengen memenangkan yang di dunia malam. Santai saja. Saya mau katakan santai saja. Kalau memang kamu tidak dikasih hati ke sana, jangan pernah coba-coba Anda ada di sana. Kita nggak usah ngomongin yang jauh dulu, ngomongin yang dekat dulu saja. Ini kadang-kadang kan
orang itu terlalu begini, oh saya tuh pengen, itu hanya alasan. Saya lebih cenderung gini, itu hanya alasan. Kalau kamu nggak tahu lika-likunya, biasanya begini, Tuhan itu memakai orang-orang yang dari dunia yang sana tadi, yang dunia misalnya pelacuran, kemaksiatan, lalu kemudian Tuhan ambil. Biasanya orang-orang yang seperti ini akan dipakai Tuhan untuk memenangkan teman-teman mereka. Jadi Tuhan tidak pernah pakai begini dari kalangan bisnismen masuk ke sana, nggak mungkin. Tuhan selalu pakai di mana kita ini diambil. Makanya Tuhan katakan jadilah terang bagi sekitarmu. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau kamu diambilnya dari lembah A, kamu pasti akan dipakai Tuhan untuk memenangkan lembah A. Kalau kamu dimenangkan diambil dari lembah B, maka Tuhan akan pakai kamu memenangkan lembah B. Tidak mungkin orang yang dimenangkan dari lembah C itu kemudian untuk memenangkan lembah A. Medannya berbeda. Tuhan itu ngerti kemampuan kita. Makanya kita ini yang seringkali menerjemahkan sendiri sehingga akhirnya jujur ya, sahabat saya Donatan ini ada banyak mereka yang ketika dengan alasan aku mau memenangkan mereka, tapi mereka nggak punya pengalaman di daerah itu karena dia bukan berasal dari itu sebelumnya, akhirnya terjerumus ke dalam kehidupan yang gelap dan makin buruk keadaannya. Saya bisa berikan contohnya banyak sekali. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi bukan berarti terus memberitakan Injil menjadi terang itu dibatasi, oh terangmu hanya di sini, terangmu hanya di sini. Enggak, Tuhan itu tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau kita nggak disuruh Tuhan untuk ke sana, jangan pernah coba-coba ke sana. Itu pemahaman saya. Jangan pernah coba-coba gitu ya. Dan tadi penjelasan yang sebenarnya kita bisa tangkap nih Sobat Reida, dari mana kita berasal ya, dari situ sebenarnya kita bisa kerjakan karya keselamatan, maksudnya bisa memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sana, seperti itu ya. Seperti itu. Seperti itu, simpel sekali sebenarnya, sederhana sekali. Tuhan tidak pernah nyuruh saya ke Cina kalau saya memang tidak menguasai Cina. Tuhan tidak pernah suruh saya ke Medan kalau saya nggak menguasai di Medan. Betul. Tuhan akan pakai orang-orang di Medan yang bisa berbahasa sana, yang berbudaya sana, pasti Tuhan akan pakai. Tuhan tuh punya banyak cara kok. Hanya kitanya saja yang seringkali, ya tadi itu loh, menerjemahkannya sendiri, akhirnya ada banyak orang yang gagal ketika, oh kenapa ya Tuhan kok tidak memperlengkapi saya, padahal saya sudah punya niatan yang baik untuk memenangkan ini, memenangkan itu. Kok Tuhan belum? Bukan masalahnya Tuhan tidak memperlengkapi, kamu saja yang tidak ngerti bahwa keluargamu lo masih ada yang belum diselamatkan, itu lo temenmu lo masih banyak yang belum diselamatkan, mulai dari lingkungan yang terkecil. Makanya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, itu dimulai kata Tuhan ketika Roh Kudus turun dalam hidupmu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, step by step. Tidak langsung seluruh bumi, tidak langsung orang-orang yang tidak bisa kita jangkau. Jadi jangan salah mengartikan menjadi terang dalam kegelapan. Mulai dari tempat di mana kamu diambil dari kegelapan, dari situlah mulailah terangmu itu menerangi tempat di mana kamu pernah diambil. Clear. Itu poinnya ya. Semoga kita bisa mengerjakan hal tersebut gitu ya. Nggak usah ya ikut-ikutan, teman juga bahaya. Tapi di mana kita berasal, di mana kita diambil, maksudnya dalam tanda kutip ya, di situ kita kerjakan ya. Di situ kita menangkan jiwa. Oke. Tapi bagaimana Pastor kalau misalnya ada sebuah ketakutan atau keraguan gitu ya. Kalau misalnya saya bergaul sama mungkin teman-teman saya yang masih kehidupan yang lama, belum percaya gitu. Saya jadi keikut mereka, bukan mereka yang keikut saya gitu. Apakah memungkinkan dulu deh, Pastor? Misalnya kita ada niatan nih ya, saya coba deh, tapi saya takut ntar kalau saya ikut arus, waduh. Nanti saya ya ikut arus. Nanti saya yang malah mereka menangkan dalam tanda kutip ya. Memungkinkan nggak sih, Pastor? Itu memungkinkan. Itu sebabnya begini loh. Kita harus mengerti dulu tentang
terang yang dimaksud Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti apa. Oke. Wow. Kita ini perlu mengerti tentang diri kita dulu. Makanya hari Minggu besok, di seri khotbah di minggu kelima, saya akan mengajarkan tentang value of life, bagaimana nilai-nilai kehidupan. Ada banyak orang Kristen, kenapa tidak maksimal menjadi terang? Karena dia nggak ngerti nilai yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Sama, kalau orang nggak ngerti bahwa dirinya itu adalah terang, sudah diambil dari gelap, dan dibawa kepada terang. Kalau orang nggak ngerti posisi bahwa dia itu adalah terang, bahwa kamu sudah diambil dari kegelapan, dan kamu sekarang menjadi terang, maka orang itu nggak akan pernah bisa bercahaya dengan maksimal. Dia nggak akan pernah bisa tampil beda di tengah-tengah lingkungannya. Tapi kalau seseorang ngerti bahwa, oh ya, hidup yang lamaku itu adalah nggak berkenan di hati Allah, menjijikkan, memuakkan. Sekarang aku telah ditebus. Kalau dia udah ngerti bahwa aku ini adalah milik kepunyaan Allah, bahwa aku ini, seperti dikatakan tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, aku ini adalah bangsa yang terpilih, aku ini adalah bangsa yang kudus, aku ini adalah bangsa kepunyaan Allah, milik Allah. Dengan kesadaran ini saja, itu sudah dengan sendirinya kita bisa tampil berbeda menjadi terang bagi sekitar kita. Jadi dengan menyadari diri kita sendiri adalah terang, ya toh, kita ini milik Allah, kepunyaan Allah, dikuduskan oleh Allah. Cara pandang ini akan menolong kita dalam bersikap, sehingga seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi dengan kita mengerti, oh ini yang baik, oh ini nggak baik, oh ini sempurna menurut Tuhan, ini nggak sempurna, oh ini berkenan di hadapan Tuhan, ini nggak berkenan. Dengan kita bisa membedakan baik dan buruk, berkenan tidak berkenan, sempurna nggak sempurna, tentu kembali dari Alkitab sumbernya, memperbaharui alam berpikir kita, mindset kita ini sudah bisa menjadi terang. Jadi memberitakan Injil itu enggak begini loh, ketemu orang, oh kamu nih nggak melok Yesus, kon nggak selamat, kon lebu surga, kon mate, kon. Bukan gitu cara menginjil itu. Bukan begitu cara penginjilan. Ketika engkau berubah dari kehidupanmu yang lama, dan kamu ada di sekitarmu dulu di mana kamu tinggal dalam kegelapan bersama dengan mereka, itu sudah bisa menjadi terang. Oh yo, DNDC iku lho, kan blakrak uripe yo. Tapi sejak dia iku lho sungguh-sungguh dalam Tuhan itu lho, melok gereja iku lho, ibadah melayani, memang beda uripe yo, nek lewat ning kampung nyopo, ya toh. Aduh, nek lewat ning kampung kok sopan, tutur katanya kok sopan, baik, murah hati, dan sebagainya, bla bla bla, itu sudah bisa menjadi terang. Dari situlah orang bisa akan tertarik. Oh, aku tak melok kamu ae lah. Aku tak melok sing kon percayai. Aku tak melok yang dimana kamu beribadah, percaya, bertumbuh, dan sebagainya. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Dan kalau itu yang terjadi, kalau kita mulai menyadari siapa diri kita, dari mana kita dulu asalnya, siapa yang mengangkat kita, apa keberadaan kita, pengenalanmu baik tentang Tuhan, kamu bisa mengerti kebenaran, kamu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang tidak benar, yang berkenan dan tidak berkenan, yang sempurna nggak sempurna. Kamu dengan otomatis sendiri sudah menjadi terang di lingkunganmu. Selesai. Wow, luar biasa. Simpel sekali sebenarnya. Nggak usah ngoyo. Nek sing tatoanku sing menangno yo nanti Tuhan pakai yang tato-tato itu banyak kok. Yang giwangan-giwangan, yang macam-macam itu nanti ada sendiri. Nah, ada satu kejadian ini, Nathan. Ini cerita ya. Satu kali, nggak tahu apakah saya pernah cerita di sini ya. Satu kali saya itu pulang pelayanan di Probolinggo. Itu zaman lama ya. Mungkin sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu. Satu kali saya pulang dari pelayanan di Probolinggo, bawa mobil. Nah, saya itu lagi isi bensin, pulang malam karena khotbah 3 kali hari Minggu, pagi, siang, dan sore.
saya nggak nginep karena saya udah berangkat mulai hari Sabtu, saya pulang hari Minggu malam. Setelah diajak makan sama pengurus gereja, saya pulang pamitan, gitu. Saya masih pakai hem, saya nggak sempat ganti, jadi langsung budal gitu ya. Nah di pom bensin di daerah Tongas, ya toh, saya berhenti, gitu loh, karena saya nggak nemukan pom bensin di sebelah kiri, saya cari pom bensin di sebelah kanan karena bensin saya sudah menipis gitu loh. Nah ketika saya sedang ngisi bensin, saya lihat ada antrian di seberang saya. Di sebelah kiri saya, itu antrian sepeda motor Vespa Gembel. Tahu ya? Teman-teman tahu ya, Vespa Gembel ya? Waduh. Lalu, karena saya ngantri juga, karena ada satu Vespa Gembel di depan saya nungguin, saya juga nungguin. Lalu bantu ngomong begini, kamu mau nggak bayarin semua bensinnya anak-anak ini? Wow. Oh mau Tuhan. Oke. Saya turun, saya ngomong kepada mereka, halo, malam. Saya dengan basa-basi, saya tanya dari mana asalnya, mau kemana. Di mereka, kami ada yang dari Tasik, ada yang dari Bandung. Kami ini mau kumpul-kumpul, ada acara di Bali. Ini saya potong saja. Singkat cerita, mereka tak ngomong begini, mau nggak tak bayari isi bensinnya? Loh, sungguh tahu, temen aku, dia pakai bahasa Indonesia. Sungguh ya Om, sungguh. Nggak bohong kan? Loh, enggak. Ayo. Langsung mereka nggak tahu, mungkin itu kepala sukunya ya. Langsung dia panggil pakai bahasa mereka, pakai bahasa Sunda gitu. Mereka langsung kumpul kepala regunya, lalu mereka kata, Om terima kasih Om ya. Om tak catat ya, boleh pakai jerigen Om. Boleh. Waduh. Bayangin, saya pikir begini kan, satu tangkinya Vespa itu berapa sih per Vespa welek kan? Iki sak jerigen-jerigennya diisi kabeh loh. Waduh. Tapi gimana lagi? Lalu saya tanya sama Mas bisa pakai ATM kan? Oh bisa Pak. Akhirnya saya debet pakai ATM. Saya nggak usah sebut jumlahnya, cukup besar. Sambil saya udah ngisi kan, saya nunggu sampai mereka ngisi, saya nggak pergi. Oh mereka seneng semuanya. Sambil kenalan, Om dari mana? Oh saya dari Surabaya. Kebetulan saya habis khotbah di Probolinggo dan kok saya cari pom bensin sebelah kiri nggak ada. Saya cari pom bensin sebelah kanan, ketemulah dengan kalian. Sudah makan? Saya awalnya basa-basi, sudah makan? Ya belum Om, kami belum ngamen. Oke, ayo habis ini cari tempat mangkalnya truk, di situ kan pasti ada warung. Kita makan sama-sama di sana. Oh terima kasih Om. Lalu dia pakai bahasa Sunda hubungi teman-temannya. Habis ini ngisi kita makan sama-sama. Wah, saya minta satu orang ikut mobil saya, lalu saya cari jadi saya kembali ke arah Probolinggo. Saya berhenti di sana, temennya itu nunggu di jalan sambil ngasih kode ke teman-teman minggir. Kemudian karena itu makanan prasmanan ya, karena untuk sopir-sopir truk, saya bilang begini, ambil sesukamu, makan sesukamu. Lalu saya bilang sama ibu, saya nggak mungkin kalau ini semua makan uang saya nggak cukup Bu, tapi sebentar saya keluar, saya tinggal HP saya tak cari ATM. Saya ngomong sama mereka, saya cari ATM, ini handphone saya kamu pegang, kemudian dompet saya kamu pegang ya, tolong aku titip, jangan diapa-apain, aku ambil uang. Saya ambil uang, saya ikut makan dengan mereka. Saya waktu lihat mereka makan tuh nangis saya. Kenapa? Mereka itu makan nasinya tinggi-tinggi segunung seperti tumpengan begitu. Dan mereka makan dengan senang, sampai mereka pesan kopi, ayo pesan semuanya. Saya bayar semuanya. Saya bilang gini, saya berterima kasih ya, boleh dikasih kesempatan memberi makan kalian sekalipun hanya nasi di pinggir. Oh, udah terima kasih Om. Ini bensinnya cukup untuk sampai di Bali. Bla bla bla. Lalu kemudian mereka bilang gini, Om terima kasih Om. Aku mengucapkan terima kasih pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia begitu. Saya kalau mau mengucapkan terima kasih ke Om nanti lewat apa ya? Gini sebentar. Tak kasih nomor telepon saya ya. Nanti kalau kamu perlu apa-apa, hubungi saya. Saya nggak punya niatan untuk memenangkan mereka. Saya nggak punya niatan untuk menginjili mereka. Tapi apa yang terjadi ya? 2 bulan kemudian, 5 dari antara mereka itu memutuskan percaya kepada Yesus. Wow. Dan mereka sekarang sudah melayani di Tasikmalaya. Wow. Ada 2 orang yang akhirnya menikah dapat orang di Bali. Saya nggak usah sebut namanya karena off the record. Saya mau ceritakan, itu gara-gara apa?
gara-gara hanya sebuah perbuatan baik, sebuah kemurahan hati, dan saya mulai ceritakan bahwa saya pendeta, saya hanya cuma ingin menolong kamu, saya cuma ingin punya kesempatan Anda tahu, memberitakan Injil nggak harus, oh kamu harus percaya Yesus, tak kasih makan kamu harus percaya Yesus, tak berikan bensin, nggak usah. Yeah. Itu sebabnya saya mau katakan, tampillah berbeda. Kamu tuh siapa di mata Tuhan? Tugasmu apa di dalam dunia ini? Yeah. Lakukan sebisa yang kamu lakukan. Nggak usah dipolitisasi, nggak usah ditekan-tekan, nggak usah diancam-ancam. Wow. Jadilah berbeda dari tempat di mana kamu telah diambil oleh Tuhan. Yes. Itulah terang. Luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Cerita Pastor Filipus yang seharusnya menyemangati kita ya, untuk boleh berbuat baik pada siapapun, tanpa tendensi apapun gitu ya. Toh karya keselamatan pasti ada, kalau ada waktunya gitu ya, Tuhan pasti kerjakan buat mereka yang memang hatinya terbuka. Luar biasa sekali. Kita masih bicara bersama Pastor Filipus, bicara tentang menjadi terang di tengah kegelapan. Apakah harus terjun, misalnya harus menjadi sama gitu ya dengan mereka-mereka yang kita rindu untuk menangkan gitu ya? Toh jawabannya juga tidak, tapi selaras, maksudnya bisa makan bersama dengan mereka, mengerti isi hati mereka, komunikasi dengan mereka. Jonathan silakan. Kesimpulan kalau gitu Pastor Filipus Edi, silakan. Baik, kesimpulannya adalah begini. Kita untuk menjadi terang di tengah kegelapan, kita harus paham dulu tentang value of life, nilai-nilai kehidupan yang harus dihidupi oleh setiap anak-anak Tuhan. Jadi kalau setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka yang telah ditebus, mereka yang sudah dibawa keluar dari kegelapan pada terang, mengerti tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dihidupi, saya yakin menjadi terang bukanlah sesuatu yang suka. Menjadi terang tidak harus kita itu menjadi sama dengan perbuatan mereka. Ya, jangan menjadi sama dengan perbuatan mereka. Oh, kalau pelacur, ya aku tak jadi pelacur. Bukan. Kalau pemabuk, saya harus jadi pemabuk. Enggak. Kata jadilah sama dengan mereka. Atau paling tidak begini, kamu harus bisa menyesuaikan. Kalau kamu ingin memenangkan orang-orang yang rendah, orang-orang yang status sosialnya di bawah kamu, ya kamu harus berpenampilan, bukan berlaku loh ya. Penampilanmu itu harus sama. Jangan begini, kamu ngajak makan mereka yang di kaki lima atau di bawah jembatan, tapi kamu nggak bersama-sama mereka, tapi kamu makannya di mobil. Sama-sama nasi bungkus, tapi beda. Tapi mereka akan menjadi seperti dimanusiakan ketika kamu duduk sama-sama, ya, atau kamu ngajari mereka cuci tangan, kamu makan dengan tanganmu, dan saya yakin mereka yang melihat bagaimana kamu tidak membuat jarak dengan mereka, bukan sama dengan perbuatan mereka loh. Tidak menjaga jarak dengan mereka, itu yang membuat kamu bisa memenangkan mereka. Dan ada satu pesan yang sangat baik yang ingin saya bagikan sebagai kesimpulan, yaitu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 ini menjadi penutup, biarlah ini bisa menolong kita bagaimana tugas kita menjadi terang di tengah kegelapan. Petrus menuliskan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, saya suka ayat ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. Jadi, miliki cara hidup yang baik. Itu sudah menjadikan diri kita terang di tengah kegelapan. Dengan kita memiliki cara hidup yang baik, maka saya yakin di mana engkau diambil dari kegelapan dunia. Kalau engkau sekarang punya cara hidup yang baik, tempat di mana engkau diambil, lingkungan itu pasti akan mendapat terang lewat kehidupan. Amin. Sebab pada hari Tuhan akan melawat, mereka akan memuliakan Allah. Yes. Seperti yang saya saksikan tadi, tentang anak-anak dari Vespa Gembel yang akhirnya
Bukan saya yang memenangkan, tetapi mereka boleh melihat cara hidup yang berbeda. Kemurahan hati yang berbeda, yang akhirnya mungkin pada waktu yang cukup lama setelah itu, karena saya melakukannya hampir 11 tahun yang lalu, ya 12 tahun yang lalu, dan saya mendengar dari mereka yang menyimpan nomor telepon saya, mereka sekarang melayani Tuhan dan mereka hidup dengan hidup yang baik, dan mereka sekarang ingin membawa teman-temannya yang dulu hidupnya seperti dia, itu memiliki Yesus dan hidup yang lebih baik. Jadi tugas mereka lah, bukan tugas saya. Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Berkati. Semoga ini boleh menguatkan kita tahun ini, ada semangat yang baru gitu ya untuk memenangkan mereka-mereka yang rindu untuk kita menangkan. Gak usah jauh-jauh, lihat di rumah kita, di lingkungan kita, keluarga besar kita. Mungkin ada yang bisa kita kerjakan, yuk kerjakan dengan sepenuh hati. Narasumber kami Pastor Filipus Edi, ada Instagram yang bisa follow di mana, Jo? Anda bisa follow Instagram dari gerejanya Pastor Filipus di BMC Sumur Welut, ya BMC Sumur Welut, digabung semua. Kalau misalnya masih belum tahu berjemaah di mana, misalnya ada di Surabaya Barat atau sekitarnya gitu ya, monggo silakan berjemaah di sana. Gerejanya jam berapa aja, Pastor Filipus, untuk hari Minggunya? Ibadah jam 8 dan juga 10.30, masing-masing ibadah juga ada BMC Kids, ya. Wow, ada dan yang jam 8 overload ya, karena kami sampai nolak jemaat, bukan nolak ya, artinya tidak bisa duduk di main hall, karena main hall kita hanya kita batasi dari 650 menjadi cuma 210 saja, itu overload. Protokol ya, yang harus. Dan saya bersyukur sekali jam 10.30 juga full. Jadi kemungkinan mungkin 3 bulan lagi kita akan buka ibadah yang ketiga. Mantap. Memang asalnya ibadah ketiga, ada 3 kali ibadah ya. Asalnya ada 3 kali ibadah. Tapi kan kita setelah pandemi ini atau semasa pandemi ini kita menyesuaikan. Semoga langsung ada ibadah ketiga untuk boleh datang ya para jemaat ya. Terima kasih Pastor Filipus sudah berkenan untuk sharing kesaksian yang luar biasa, penjelasan yang luar biasa. Semoga kita makin mantap jadi terang di tengah kegelapan di mana Tuhan pengen taruh kita gitu ya. Nggak usah mikir yang jauh-jauh, yang ada di dekat kita aja dulu aja. Di mana hati kita rindu untuk memuridkan dan memenangkan mereka, kerjakan dengan sepenuh hati. Doa kami Pastor Filipus sehat selalu sekeluarga. Amin. Apapun yang Pastor Filipus lakukan, pelayanan pekerjaan boleh semakin luar biasa. Makasih ya Pastor Filipus buat waktunya. Tuhan berkati Pastor Filipus. God bless you. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.